Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita pada episode 5 sebelumnya yang menceritakan kelompok Light yang melakukan pertarungan melawan monster mantis. Nah, kira-kira di video kali ini berapa hari lagi Light bisa melakukan balas dendam berikutnya dan seperti apa pertarungan party Mia melawan Kaito. Dengan begitu, daripada lama-lama lagi berikut pembahasan cerita kali ini. Singkatnya, 2 minggu setelah pertarungan melawan monster mantis, kelompok Light kembali memutuskan untuk masuk ke dalam dungeon Dagas untuk kedua kalinya. Namun kali ini, nama mereka sudah mulai dikenal luas di kalangan para petualang. Sejak keberhasilan mereka menaklukkan monster mantis, kelompok Light mulai mendapat julukan baru sebagai Party Dark Clown Mask. Saat sedang mengantre untuk masuk ke dungeon, kelompok Mia datang menghampiri mereka. Di kesempatan itu, Mia memberanikan diri untuk memberikan hadiah berupa salep luka bakar kepada Light agar bisa sedikit meringankan rasa sakit di wajahnya. Hadiah itu ia berikan sebagai ucapan terima kasih karena Light telah membantu mereka sebelumnya. Light tampak senang menerima hadiah tersebut. Sebagai balasannya, ia juga memberikan hadiah untuk Mia, berupa gelang yang berasal dari kartu double super rare bernama Gelang Doa. Gelang itu memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban kecil ketika penggunanya benar-benar mengharapkan sesuatu. Meski efek pastinya masih belum diketahui dengan jelas. Bahkan Light sendiri pernah beberapa kali mencobanya, tapi sampai sekarang belum tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Karena itu, ia merasa tidak masalah memberikan gelang tersebut kepada Mia. Awalnya, Mia sempat menolak karena merasa hadiah itu terlalu berharga. Namun setelah Light menjelaskan bahwa ia memberikannya karena Mia sudah peduli padanya, akhirnya Mia menerimanya dengan tulus. Ia mengucapkan terima kasih sekali lagi dan berjanji akan menjaga gelang itu dengan baik. Beberapa waktu kemudian, saat mereka tengah melakukan perjalanan di dalam dungeon Dagas, Nemumu bertanya pada Light tentang alasan ia memberikan gelang itu kepada Mia. Ia masih tidak mengerti mengapa Light mau menukar gelang berharga dengan obat biasa. Light hanya tersenyum dan menjawab bahwa meskipun obat itu tidak seberapa, perhatian tulus Mia jauh lebih berharga baginya. Gold yang mendengar pembicaraan itu ikut berpendapat bahwa tindakan Light sudah tepat. Menurutnya, Light bahkan sampai memikirkan warna gelang yang cocok untuk Mia. Dan itu justru menunjukkan kalau Light tahu bagaimana cara memperlakukan seseorang dengan bijak. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya tiba di lantai 5, di area bersalju yang cukup luas. Di tempat itu, Light memutuskan untuk kembali ke Abyss dan menyerahkan sisa tugas pembasmian monster Yeti pada Nemumu dan Gold. Ia kemudian menggunakan kartu teleportasi dan berpindah langsung ke ruang kantornya, di mana keempat bawahannya sudah menunggu dan menyambut kedatangannya. Di dalam ruang kantornya, Mei bertanya pada Light mengenai perkembangan rencananya sebagai petualang. Light menjawab dengan tenang bahwa sejauh ini semuanya berjalan lancar dan cukup menyenangkan baginya. Ia bahkan mengatakan bahwa selama menjadi petualang, ia sempat bertemu dengan beberapa orang baik. Mendengar hal itu, Mei ikut merasa senang melihat Light tampak menikmati peran barunya. Tak lama kemudian, Ellie masuk ke ruangan dan menyerahkan laporan mengenai perkembangan rencana balas dendam mereka terhadap Sasha. Ia memberitahu bahwa semua persiapan berjalan sesuai rencana dan diperkirakan hanya butuh 10 hari lagi hingga panggung utama balas dendam itu bisa dimulai. Light memberi pujian kepada Ellie karena tugasnya berhasil dijalankan dengan baik dan Ellie tampak senang mendapat pengakuan darinya. Light kemudian memintanya untuk melanjutkan rencana tersebut dan memberikan izin penuh untuk menggunakan apapun yang diperlukan tanpa perlu meminta persetujuan lebih dulu. Setelah itu, Light juga memberikan tugas rutin kepada Mei untuk tetap mengurus Abyss. Sementara tugas patroli hutan ia serahkan kepada Aoyuki. Saat pembagian tugas berlangsung, Nazuna yang dari tadi diam akhirnya bertanya mengenai tugasnya sendiri. Light menjelaskan bahwa di antara mereka semua, Nazuna adalah petarung jarak dekat yang paling kuat. Selain itu, ia juga hebat dalam mencairkan suasana, meski kadang bertindak tanpa berpikir panjang. Karena itulah, Light menugaskannya untuk melindungi Abyss selama ia tidak ada, serta bersiap menghadapi musuh kuat jika sewaktu-waktu muncul. Nazuna menerima tugas itu dengan penuh semangat dan berjanji akan melindungi semua orang. Ia juga mengingatkan Ellie untuk segera menyelesaikan persiapan rencana balas dendam mereka, karena dirinya nanti akan ikut terlibat dalam bagian akhir rencana tersebut. Ellie hanya tersenyum kecil karena sudah memahami maksud Nazuna tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut.
dan memastikan semua akan siap tepat waktu. Sambil menikmati minumannya, Light tampak tersenyum puas. Ia tidak sabar menunggu 10 hari lagi untuk melihat seperti apa ekspresi wajah Sasha saat benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Sementara itu, di dungeon Dagas lantai 3, dua petualang bernama Subalan dan Gilbert sedang berkemah di tepi rawa untuk memastikan area sekitar aman dari serangan monster malam hari. Dalam percakapan santai mereka, Subalan mulai membicarakan rumor tentang kelompok bernama Dark Clown Mask yang dikabarkan berhasil menaklukkan dungeon Dagas hingga ke lantai 5 dalam waktu singkat. Selain itu, mereka juga dikatakan berhasil menaklukkan monster mantis langka, dan salah satu anggotanya bisa menggunakan sihir tingkat taktis tanpa mantra sama sekali. Melihat prestasi mereka yang luar biasa, Gilbert berpikir mungkin saja kelompok Dark Clown Mask bukanlah petualang biasa, melainkan para pahlawan yang berinkarnasi, atau mungkin sosok legenda yang kembali ke dunia ini. Namun, Subalan tampak kurang setuju. Menurutnya, kalau memang party Dark Clown benar-benar pahlawan, seharusnya mereka sudah membantu ras manusia dari diskriminasi ras lain sejak lama. Tapi semua pemikiran itu tiba-tiba buyar ketika Subalan pergi ke sungai untuk buang air kecil. Tanpa diduga, ketika Subalan kembali ke tendanya, ia justru bertemu dengan Kaito yang saat itu baru saja menghabisi Gilbert dengan cara yang sangat mengenaskan. Meskipun kaget, Subalan tetap berusaha tenang dan tidak panik. Ia mencoba memahami situasi sambil memikirkan strategi terbaik untuk menghadapi Kaito. Tapi di saat yang sama, Kaito mulai terlihat kesal karena merasa diabaikan. Subalan tahu dirinya sedang berada di posisi berbahaya, apalagi Kaito adalah seorang elf yang terkenal ahli dalam sihir. Ia sadar melawan sendirian hanya akan membuatnya mati sia-sia. Karena itu, Subalan memutuskan untuk kabur dan melaporkan kejadian ini pada Serikat. Ketika Kaito terus menginjak kepala Gilbert sambil mengejeknya, Subalan segera melemparkan bom asap untuk mengalihkan perhatian dan langsung melarikan diri. Beruntung, ia sudah cukup sering menjelajahi lantai 3 dungeon, jadi ia tahu betul rute tercepat untuk keluar dari sana. Namun, hal tak terduga terjadi. Sebuah benda tiba-tiba melesat dan menghantam kepalanya hingga ia terjatuh. Saat mencoba berdiri, Yanaku muncul dari balik bayangan dan memukul lehernya, membuat Subalan langsung pingsan. Yanaku tampak kesal karena Kaito bertindak seenaknya. Padahal sebelumnya ia sudah bilang agar menangkap manusia dalam keadaan hidup, bukan membunuhnya. Kaito hanya menjawab santai bahwa ia pikir Yanaku cuma butuh satu manusia saja untuk dijadikan bahan percobaan. Mendengar itu, Yanaku menjelaskan bahwa semakin banyak bahan, maka kemungkinan gagal dalam penelitiannya akan semakin kecil. Tapi Kaito tetap membela diri, mengatakan kalau setiap kali melihat manusia, ia selalu ingin membunuh mereka semua. Yanaku pun tidak sepenuhnya membantah. Ia justru menganggap manusia itu bodoh seperti serangga, dan menurutnya mereka memang pantas dijadikan bahan percobaan. Ia berencana menjadikan mereka pelajaran dengan cara menjadikan tubuh manusia sebagai bahan uji. Dan setelah penelitiannya selesai, Kaito bisa membunuh mereka sesuka hati. Bagaimanapun, bagi Yanaku, manusia hanyalah tikus percobaan yang layak mati. Karena itu, ia berencana mencari lebih banyak bahan lain di dalam dungeon Dagas. Sementara itu, di tempat lain, kelompok Mia masih berada di dungeon yang sama. Mia tampak sering memperhatikan gelang pemberian dari Light sambil tersenyum kecil, membuat teman-temannya ikut merasa senang melihatnya. Kakaknya kemudian menyarankan agar mereka mencoba naik ke lantai berikutnya. Siapa tahu bisa bertemu dengan party Dark Clown. Tak hanya itu, sang kakak juga menggoda Mia agar mengajak Light kencan kalau nanti benar-benar bertemu. Mendengar hal itu, Mia langsung menyangkal sambil tersipu, mengatakan bahwa ia hanya mengagumi Light sebagai sesama penyihir. Tapi godaan itu justru membuat Mia kesal karena kakak dan teman-temannya terus saja menggoda tanpa henti. Akhirnya, Mia memutuskan untuk tidak membantu mereka dengan sihirnya selama beberapa waktu, sebagai bentuk protes kecil. Sementara itu, di gedung Serikat Kota Dagas, kelompok Light sedang menukarkan batu sihir yang berhasil mereka kumpulkan. Petugas resepsionis tampak sangat senang karena kali ini Light menyerahkan batu sihir yang berasal dari monster Yeti, sesuatu yang jarang sekali didapatkan oleh para petualang. Dengan wajah bahagia, petugas itu mencoba menawarkan alkohol sebagai bentuk ucapan terima kasih, tapi Light dengan sopan menolak tawaran tersebut.
Gold yang memperhatikan hal itu kemudian berkomentar bahwa petugas resepsionis itu tampak sangat berbeda dibandingkan saat pertama kali mereka datang ke tempat ini. Mendengar ucapan itu, petugas resepsionis langsung menunduk dan bersujud meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Ia berjanji tidak akan mengulangi sikap buruknya lagi. Bahkan sebagai bentuk penebusan, ia berniat menaikkan peringkat kelompok Light dari rank F menjadi rank D. Batu sihir sendiri merupakan material penting yang digunakan untuk membuat perlengkapan dan juga penelitian, sehingga nilainya sangat tinggi. Karena sulit ditemukan, terutama di lantai bawah dungeon, hanya sedikit yang mampu mencapai lantai 5 dan membawa pulang batu sihir dalam jumlah besar. Itu sebabnya batu sihir menjadi barang langka dan mahal. Namun, Nemumu tampak belum puas jika hanya naik ke rank D. Ia mengusulkan agar kelompok mereka bisa langsung naik ke rank yang lebih tinggi lagi. Petugas resepsionis sebenarnya ingin menyetujuinya, tapi terhalang oleh aturan serikat yang biasanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun untuk bisa naik ke rank C. Meski begitu, ia menambahkan bahwa jika kelompok Light berhasil menyelesaikan pencapaian besar atau misi darurat, mereka tetap bisa naik ke rank C lebih cepat. Tidak lama kemudian, seorang petugas serikat masuk dan mengumumkan adanya quest darurat. Dikatakan bahwa telah terjadi serangkaian pembunuhan terhadap para petualang di dalam dungeon. Berdasarkan penyelidikan, pelaku dipastikan adalah seorang pembunuh petualang yang sejauh ini hanya menargetkan manusia. Untuk menjaga keamanan semua pihak, serikat memutuskan untuk menetapkan bounty pada kepala pelaku tersebut. Mereka bahkan bersedia membayar berapapun untuk informasi sekecil apapun yang bisa membantu menemukan pelakunya. Light pun menanyakan detail mengenai quest darurat itu, dan petugas resepsionis menjelaskan bahwa ini bisa menjadi kesempatan besar bagi kelompok Light untuk segera naik ke rank C. Setelah keluar dari gedung serikat, Nemumu bertanya pada Light apakah mereka akan mengambil misi darurat itu. Gold kemudian menjawab bahwa sebaiknya mereka ikut karena bagaimanapun juga situasi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi kelompok mereka. Light mengangguk pelan, tapi dengan nada serius ia mengatakan bahwa meskipun mereka memang ingin fokus menaikkan rank, ia tidak akan membiarkan pembunuh petualang itu terus berkeliaran dan mencari korban baru. Sesampainya di kamar penginapan, mereka mulai membahas rencana untuk menjalankan misi tersebut. Masalahnya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu identitas pelaku itu, sehingga sulit untuk melacak keberadaannya. Light juga mengaku tidak memiliki kartu sihir yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang belum pernah ia temui secara langsung. Jadi untuk sementara mereka belum punya cara pasti. Ia sempat berpikir mungkin dengan mencari di permukaan atau meminta bantuan pihak lain, peluang mereka menemukan pelaku akan lebih besar. Namun, ketika Nemumu menyarankan agar mereka kembali ke Abyss untuk mencari petunjuk, tiba-tiba sebuah portal muncul di tengah ruangan. Dari dalam portal itu, tubuh Mia terlempar keluar dalam kondisi penuh luka. Tanpa berpikir panjang, Light segera menangkap tubuh Mia dan membaringkannya di atas kasur sambil memberikan pertolongan pertama. Saat itu juga, Light menyadari bahwa gelang pemberiannya pada Mia telah rusak. Ia mulai berpikir bahwa gelang itulah yang membawa Mia ke tempatnya, tapi di saat yang sama, satu pertanyaan besar muncul di benaknya, apa yang sebenarnya telah terjadi pada kelompok Mia di dalam dungeon. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita perlu kembali ke beberapa jam sebelumnya, tepatnya saat kelompok Mia masih berada di lantai 2 dungeon Dagas. Saat itu, mereka baru saja selesai mendirikan tenda ketika sekelompok petualang lain datang dan memperingatkan bahwa ada pembunuh petualang yang berkeliaran di dalam dungeon. Petualang itu menyarankan agar mereka segera keluar sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Mendengar peringatan itu, Mia langsung panik dan ketakutan. Ia tahu, jika di antara pembunuh itu ada seorang penyihir, maka peluang mereka untuk menang sangat kecil. Kakak Mia yang melihat kondisi adiknya pun segera mengambil keputusan untuk meninggalkan dungeon sebelum matahari terbenam. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai menjauh dari gerbang lantai. Kakak Mia memperkirakan bahwa jika pembunuh itu datang dari lantai 2, maka setidaknya mereka harus bergerak lebih cepat agar bisa memperkecil kemungkinan bertemu dengannya. Namun, perjalanan mereka belum sampai ke tempat tujuan. Sementara matahari sudah tenggelam dan suasana mulai gelap. Ketika mereka tengah berdiskusi untuk memutuskan langkah selanjutnya, tiba-tiba kelompok Kaito muncul di tengah jalan dan menghadang mereka. Yanaku, salah satu dari kelompok Kaito, bertanya mengapa mereka berhenti di tengah jalan. Kakak Mia mencoba menenangkan keadaan dengan alasan bahwa mereka hanya sedang beristirahat karena kelelahan. Mia sendiri masih mengira kalau kelompok itu belum tahu soal peringatan pembunuh petualang.
Kaito mulai memperlihatkan niat aslinya. Ia tertawa kecil, menyadari bahwa alasan lantai 2 terasa sepi ternyata karena pihak serikat sudah mengetahui keberadaan mereka dan mulai bergerak cepat. Ketika Yanaku mulai berbicara panjang lebar tentang rencana yang ia jalankan, kelompok Mia akhirnya menyadari bahwa orang-orang di depan mereka inilah pembunuh yang sejak tadi ingin mereka hindari. Yanaku tampak puas karena mereka baru menyadarinya saat sudah terlambat. Suasana pun berubah menjadi tegang. Mia dan teman-temannya benar-benar diliputi rasa takut. Kaito perlahan mengeluarkan pedang besarnya, lalu mengarahkannya tepat ke arah mereka. Kakak Mia yang sadar akan bahaya itu langsung meminta adiknya untuk segera lari, sementara ia dan teman-temannya berusaha menahan mereka agar Mia bisa selamat. Namun sebelum Mia sempat bereaksi, Kaito sudah lebih dulu menebas perut kakaknya. Tebasan itu dalam dan membuat darah mengalir deras. Mia menjerit histeris sambil memanggil kakaknya yang terjatuh di tanah. Wardi dan Gimura, dua temannya yang mencoba membantu, juga tak luput dari serangan Kaito. Dalam sekejap, lengan dan kaki mereka tertebas dan berteriak kesakitan. Saat itu Wardi dengan sisa tenaganya berdiri dan berteriak agar Mia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga menahan Kaito meskipun tubuh mereka sudah penuh luka. Namun karena level mereka jauh lebih rendah, dalam sekejap Kaito dengan mudah menebas keduanya, membuat tubuh Wardi dan Gimura terbelah menjadi dua bagian. Di sisi lain, Yanaku sempat meminta Kaito untuk tidak membunuh semua orang agar sebagian bisa dijadikan bahan percobaan untuk penelitiannya. Namun Kaito tidak sependapat. Ia berkata bahwa siapapun yang membuatnya kesal akan langsung ia bunuh tanpa pikir panjang. Yanaku mencoba menenangkannya dan memintanya untuk tidak terbawa emosi, tapi Kaito hanya menjawab kalau ia akan menyisakan satu orang saja untuk dijadikan bahan percobaan. Selain itu, menurutnya, penyihir manusia tergolong langka, jadi Mia sangat cocok dijadikan objek penelitian. Namun ketika Kaito mulai berniat melecehkan Mia, kakaknya yang sudah sekarat masih berusaha bangkit. Dengan sisa kekuatannya, ia berdiri di depan Mia untuk melindungi adiknya. Ia masih bisa tersenyum, sambil berharap agar Mia bisa selamat dan terus hidup untuk mewakili mereka semua. Mia yang mengerti maksud itu hanya bisa menangis, lalu langsung berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Saat Kaito bersiap mengejar, kakak Mia tiba-tiba menyerang lebih dulu. Meski tubuhnya lemah, ia mencoba tetap fokus dan berpikir cepat untuk mencari celah menghadapi Kaito. Ketika Kaito sedikit lengah dan mengalihkan pandangannya, kakak Mia melemparkan pedangnya ke arah wajah Kaito. Refleks, Kaito menghindar, dan di saat itulah kakak Mia menghantam wajahnya dengan perisai hingga membuat Kaito terjatuh dan terlihat kebingungan. Untuk sesaat, kakak Mia merasa puas karena berhasil membuat Kaito yang berlevel 1500 jatuh oleh serangan seseorang dengan level 20. Ia sempat tersenyum lega karena berhasil mempermalukan Kaito walau hanya sebentar. Tapi hal itu justru membuat Kaito marah besar. Ia langsung melepaskan serangan sihir dari pedang miliknya hingga membuat kakak Mia terpental jauh dan jatuh ke tanah dalam keadaan tak berdaya. Dengan amarah yang membara, Kaito berteriak marah karena wajahnya berani disentuh oleh manusia. Saat ia hendak menghabisi kakak Mia, Yanaku buru-buru menghentikannya dan meminta agar fokus mengejar Mia yang sudah kabur cukup jauh. Di sisi lain, Mia terus berlari tanpa berhenti, berusaha mencari jalan keluar sambil berharap bisa memperingatkan pihak serikat tentang keberadaan para pembunuh itu. Namun usahanya sia-sia. Dalam sekejap, Kaito sudah muncul di hadapannya dengan memanfaatkan sihir pedang miliknya, membuat Mia tak bisa lagi melarikan diri. Sambil mengangkat pedangnya, Kaito memperkenalkan senjatanya dengan nada sombong. Ia berkata bahwa pedang itu adalah senjata kelas Phantom, sebuah harta karun milik kerajaan elf yang dikenal dengan nama Grandius. Pedang itu ternyata memiliki kemampuan luar biasa, bisa menciptakan tiruannya sendiri, bahkan memungkinkan penggunanya untuk terbang. Secara tidak langsung, Kaito ingin menegaskan pada Mia bahwa tidak ada jalan baginya untuk melarikan diri. Meskipun dalam posisi terpojok, Mia tetap berusaha melawan dan tidak ingin menyerah. Ia segera melancarkan serangan ke arah Kaito dengan mantra Ice Sword, namun semua serangannya dengan mudah ditepis oleh Kaito. Di sela-sela pertarungan, Mia kembali mencoba berlari sambil menyerang. Tapi sayangnya ia terkena serangan balasan yang membuatnya jatuh tersungkur. Namun Mia tidak menyerah. Dengan tubuh yang lemah, ia masih mengarahkan pisaunya ke Kaito sambil berteriak bahwa Kaito tidak pantas disebut pahlawan. Baginya, Kaito hanyalah pengecut yang suka menindas yang lemah, jauh dari sosok pahlawan sejati, bahkan lebih pantas disebut pecundang. Mendengar kata-kata itu membuat Kaito benar-benar marah besar. Ia langsung melancarkan serangan pamungkasnya ke arah Mia.
Namun pada detik-detik terakhir sebelum serangan itu mengenainya, gelang yang Mia kenakan tiba-tiba bereaksi. Ia memanjatkan harapan agar bisa selamat, tidak mati, dan sempat bertemu Light untuk memberitahunya tentang keberadaan kelompok Kaito. Secara mengejutkan, lubang hitam muncul di bawah Mia dan menyedot tubuhnya hingga menghilang seketika. Kaito yang panik sempat mengira Mia telah menggunakan sihir teleportasi. Yanaku yang melihat hal itu langsung bertanya apa yang terjadi, namun Kaito hanya menjawab bahwa ia juga tidak tahu pasti dan merasa Mia masih berada di sekitar tempat itu. Mendengar hal itu, Yanaku mulai panik. Ia sadar jika Mia benar-benar lolos dan melapor, identitas mereka akan terbongkar oleh pihak Serikat, dan itu bisa membuat kerajaan Elf mengetahui semuanya. Jika itu terjadi, pasukan White Knight yang terkenal kuat akan dikirim untuk memburu dan menghabisi mereka. Karena itulah, Kaito dan Yanaku segera memutuskan untuk melarikan diri sebelum tertangkap oleh Kapten White Knight yang dikabarkan memiliki level lebih dari 3000. Namun di saat mereka berdua hendak kabur, tiba-tiba Light muncul di hadapan mereka dengan wajah penuh amarah setelah mengetahui kelompok Mia telah terbunuh dan terluka parah. Saat itu juga, amarah Light mencapai puncaknya. Oke, itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.